Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan sehingga kita ada lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita mau menghadap Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik, kami sangat bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kakak mau adik-adik bangkit berdiri? Yuk! Kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lompat yang tinggi ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita. Kita mau naikkan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa sekali lagi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah bersukacita bersama-sama dalam pujian penyembahan kami. Saatnya kami akan menyaksikan film tentang satu tokoh Alkitab yang akan memberkati kami semua, dan kiranya Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti dan kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk masuk firman-Mu. Amin. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Kejadian 41 ayat 37-57. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf,
Hormat demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf, Zafnat Pa'anaah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, Imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sekian, kesabaran di dalam Tuhan selalu indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana? Bagus sekali kan firman Tuhan melalui film yang kita saksikan tadi bersama-sama. Apa arti hikmat yang adik-adik dengar tadi? Bahwa Yusuf sanggup mengatur semua rakyat di Mesir sehingga mereka semua tetap mendapatkan makanan di tengah-tengah kelaparan yang sangat panjang. 7 tahun kelaparan di sana. Apa yang Yusuf lakukan? Itu karena Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, kemampuan untuk mengatur semuanya. Adik-adik mau jadi anak pinter nggak? Kalau dipercaya bahwa kita semua pingin jadi anak yang pinter. Gimana caranya? Minta kepada Tuhan hikmat untuk kita bisa mengatur waktu kita, belajar dengan rajin, belajar dengan semangat. Kita mau dengar-dengaran kepada mama papa yang mengurus kita selama di rumah, kepada guru di sekolah. Hikmat di sini akan menolong adik-adik di dalam menggunakan banyak hal selain waktu. Jangan lama-lama main handphone, sesuaikan dengan waktu yang dikasih sama mama papa ya. Nah, Yusuf yang sudah menjadi orang kepercayaan dari Raja Firaun, Tuhan memberkati dia luar biasa. Padahal dia tidak pernah sekolah tinggi-tinggi. Dia hanya sebagai anak kecil tadinya yang dijual oleh kakak-kakaknya di Mesir. Tapi Tuhan sungguh memberkati Yusuf dengan hikmat yang luar biasa. Oleh sebab itu, di dalam Alkitab diceritakan tadi yang adik-adik sudah lihat bahwa apa yang Yusuf lakukan di sini adalah semata-mata sekali lagi adalah hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita mau jadi anak pintar? Kita minta sekali lagi hikmat dari Tuhan ya. Jangan sungkan-sungkan. Tuhan kita yang besar, Tuhan Yesus Kristus, sanggup memberikan apapun yang adik-adik minta untuk kemuliaan namanya. Sekalipun dalam keadaan sulit, ya kan? Waktu di Mesir 7 tahun kelaparan, tetap Allah memberkati Yusuf dengan hikmat yang luar biasa.
Tidak pernah Yusuf merasa bahwa dia menjadi orang yang hebat, sekalipun dia sanggup untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Sekali lagi, itu adalah hikmat dari Tuhan yang memberkati Yusuf. Kita semua pasti bisa seperti Yusuf, asalkan kita mau taat dan kita juga mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengar-dengaran sama mama dan papa kita di rumah. Adik-adik siap untuk menjadi Yusuf yang luar biasa? Untuk masa yang akan datang? Kak Oni percaya kita semua bisa. Nah, ayat hafalan hari ini untuk kita sama-sama belajar, adik-adik minta tolong mama dan papa ya. Dari Roma 16 ayat 27a, dia satu-satunya Allah yang penuh dengan hikmat. Sekali lagi, Roma 16 ayat 27a, dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Minta tolong sama mama dan papa ya. Coba kau disimpan dulu ini ya. Roma 16 ayat 27a, dia satu-satunya Allah yang penuh dengan hikmat. Kak Oni percaya bahwa kita semua akan diberkati sepanjang 1 minggu ke depan. Nanti setiap hari, dari Senin sampai hari Sabtu, adik-adik minta tolong bacakan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui grup kelas Daud, melalui orang tua kalian. Di situ kita akan belajar. Adik-adik mulai belajar Alkitab, baca Alkitab 1 hari 1 ayat. Bagaimana menjalani hari-hari dengan hikmat yang dari Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan Kak Oni percaya kita semua akan diberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh dengan hikmat, Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya, dan Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak sekolah minggu khususnya kelas Daud di rumah masing-masing maupun pada guru-guru sekolah minggu di rumahnya juga. Kami bersyukur, kami percaya bahwa firman-Mu menolong kami, mengingatkan kami bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang bisa kami andalkan. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa kami harapkan, memberikan kepandaian, memberikan hikmat, kemampuan untuk kami menjadi anak baik, anak yang pintar, bahkan anak yang bisa melakukan banyak hal seperti Yusuf lakukan di Mesir pada waktu itu. Kami akan menjadi orang-orang hebat bagi Tuhan, dan Tuhan terus dimuliakan melalui kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu kami di rumah masing-masing, belajar dari rumah, mereka tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan juga mau terus berdoa kepada Tuhan supaya corona ini bisa lekas berlalu dan kami semua boleh bertemu lagi di saat keadaan sudah mulai membaik. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri sekolah minggu kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang penuh dahsyat, yang penuh dengan kekuasaan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Jangan lupa minta mama dan papamu bacakan 1 ayat yang akan disampaikan melalui WA di grup kelas Daud. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.